Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya dan doa saya Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan yang sehat senantiasa dan dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena pada saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyaksikan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Dan terima kasih juga ya Tuhan karena pada pagi hari ini Kau berikan kepada kami kesempatan untuk boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya hati kami siap untuk belajar firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu yang akan sama-sama kami renungkan. Itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh meneguhkan iman kami. Bahkan Roh Kudus juga memampukan kami untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami setiap saat. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-59. Tetapi pada hari ini kita akan membaca ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang pernah mengatakan bahwa jalanilah hidup ini seolah hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Konsep seperti ini pasti akan membawa kita untuk dapat mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga setiap detik yang kita lewati akan sangat berarti buat kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun pada kenyataannya, hanya orang-orang yang sedang mengalami sakit kritis dan yang mungkin telah merasa bahwa waktu hidupnya tidak akan lama lagi, yang akan berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir dia hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa? Karena setiap orang pasti menginginkan setelah kepergiannya orang mengenang dirinya adalah orang yang baik dan sebagainya. Sehingga tidak heran bahwa banyak orang yang akan bertobat di akhir-akhir hidupnya. Tetapi ini jauh lebih baik daripada tidak bertobat sama sekali. Saya kemudian berpikir jika semua orang memiliki pemikiran bahwa hari ini adalah hari terakhir ia hidup, maka seharusnya setiap orang pasti akan menjadi jauh lebih baik. Di sisi yang lain, jika seseorang berpikir bahwa waktu hidupnya di dunia ini masih lama, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu akan mempergunakan waktu yang masih lama itu bagi hidupnya untuk melakukan apa yang baik, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Atau kemungkinan yang kedua, sebaliknya orang itu akan merasa bahwa hidup ini masih lama untuk dijalani. Maka isilah waktu itu untuk melakukan apa saja yang menjadi keinginan hatinya dan mengabaikan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sehingga tidak heran banyak orang yang akan mempergunakan waktunya atau dengan menikmati hidupnya bukan dengan caranya Tuhan. Tetapi dengan cara dunia ini, dengan apa yang menjadi keinginan hatinya. Nah Bapak Ibu Saudara,
di dalam kekristenan ketika berbicara tentang kehidupan, kehidupan itu bukan hanya berbicara tentang apa yang sedang kita jalani hari ini. Tetapi kehidupan itu juga berbicara setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dalam dunia yang sementara ini. Sehingga ketika kita selesai hidup di dalam dunia yang sementara ini, kita akan masuk kepada sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Bapa di sorga. Dan oleh sebab itu ketika kita mengakhiri kehidupan ini, kita akan masuk di dalam sebuah kematian, tetapi bukan kematian kekal, tetapi adalah sebuah awal hidup, kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan pernah tahu kapan saatnya itu akan tiba. Kapan Tuhan akan memanggil kita, kapan kita akan mengakhiri kehidupan kita, kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan memasuki hidup yang baru itu. Sehingga pertanyaan yang patut kita renungkan hari ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini hari-hari ini. Apakah kita sudah benar-benar setia kepada Tuhan kita? Atau jangan-jangan kata setia itu hanya sebatas ucapan kita, hanya sebatas kata-kata yang sebenarnya sikap hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita telah setia kepada Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengingatkan kepada kita perihal kewaspadaan. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada para muridnya yang di dalam Matius judul perikop ini adalah tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kesetiaan seorang hamba itu akan terlihat saat hamba itu memiliki sebuah sikap siap sedia. Di dalam ayat yang ke-35 Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Pinggang yang tetap berikat menunjukkan sikap seorang hamba yang selalu siap sedia kapan saja ketika tuannya memerintahkan seorang hamba itu. Dan bukan hanya itu, kesetiaan dari seorang hamba itu juga akan ditunjukkan ketika dia memiliki sebuah kesabaran. Sabar menunggu akan kepulangan sang tuan itu. Di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, "Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya." Tuhan Yesus melanjutkan bahwa alangkah berbahagianya jika hamba-hamba Tuhannya itu berjaga-jaga ketika Tuhannya itu datang. Di dalam ayat yang ke-37. Kesetiaan seorang hamba itu akan teruji ketika dia dengan siap sedia menanti sang tuannya itu pulang. Dan di dalam penantiannya itu ia melakukan apa yang disenangi oleh tuannya. Dan kesetiaan itu juga akan terbukti di saat sang hamba itu benar-benar mengerjakan dengan tulus apa yang dipercayakan oleh sang tuannya. Dia melakukan tanggung jawabnya dengan setia. Dia melakukan tanggung jawabnya dengan tulus dan tidak ada kepalsuan di dalam apa yang ia lakukan. Sehingga oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, ia melanjutkan di dalam ayat yang ke-40. "Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Artinya seseorang itu dapat seolah-olah berpura-pura untuk baik. Seorang itu dapat berpura-pura untuk setia karena tahu bahwa tuannya itu akan pulang. Tetapi pertanyaannya, ketika ia tidak tahu kapan tuannya itu pulang, akankah ia tetap baik? Akankah ia tetap setia menunggu tuannya? Akankah ia tetap bertanggung jawab melakukan apa yang tuannya percayakan kepada dirinya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menegaskan kembali supaya para murid juga hendaknya siap sedia. Karena anak manusia dikatakan datang pada saat yang tidak disangkakan. Dengan kata lain, jika setiap kita siap sedia kapan saja Tuhan itu akan datang dan meminta pertanggungjawaban kita,
maka kedatangan Anak Manusia yang kedua kali itu bukan menjadi sebuah ketakutan bagi orang percaya, tetapi menjadi sebuah kebahagiaan. Karena saat hari itu tiba, kita telah menyelesaikan tanggung jawab kita, apa yang Tuhan percayakan bagi kita dengan baik, sesuai dengan keinginan Tuhan kita. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah selama ini kita menjadi hamba yang setia, atau jangan-jangan sikap hidup kita lebih mirip dengan hamba yang jahat? Ketika hidup yang dijalani berjalan dengan lancar, maka kita akan tetap setia untuk melayani Tuhan. Tidak perlu lagi untuk diminta, kita akan menawarkan diri. Contoh, saya akan melayani Tuhan. Tetapi ketika perjalanan hidup ini berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, masihkah kita akan tetap setia untuk melayani Tuhan kita? Di sisi yang lain, ketika kita berbicara tentang sebuah kesetiaan seorang hamba Allah itu, bukan hanya berbicara soal pelayanan kita, tetapi juga berbicara tentang seluruh aspek kehidupan kita, yaitu sikap dan perilaku kita di dalam hidup kita. Karena sikap dan perilaku yang kita tunjukkan di dalam hidup ini akan menunjukkan apakah kita telah bertanggung jawab dengan hidup yang masih Tuhan percayakan sampai hari ini. Sudahkah kita setia kepada Tuhan di dalam melakukan firman-Nya? Sudahkah kita itu sungguh-sungguh memperkatakan firman Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya memperkatakan fitnah dan gosip tentang orang lain? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai sesama kita sebagai segambar dan rupa Allah? Atau jangan-jangan kita menghina sesama kita, mendiskriminasi mereka, menurunkan derajat mereka dan tidak menghargai mereka sebagai sesama kita yang juga serupa dengan gambar Allah itu? Ataukah justru mungkin kita menjatuhkan mereka, kita merendahkan mereka? Apakah kita selama ini telah tulus membantu orang lain, atau jangan-jangan ada motivasi terselubung di dalam hati kita ketika kita memberikan bantuan kita kepada orang lain? Semua ini menyangkut tentang kesetiaan kita kepada Tuhan kita, karena kita ini adalah hamba-Nya. Jika kita adalah hamba-Nya Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan kita. Apa yang Tuhan senangi untuk kita lakukan? Menjadi saksinya melalui sikap hidup kita dimanapun dan bagaimanapun kondisi hidup kita hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, selagi masih ada waktu dan kesempatan bagi kita, selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan bagi kita sampai hari ini, setialah kepada Tuhan. Bertanggung jawablah dengan hidup kita yang sudah dianugerahkan Tuhan itu. Pergunakan hidup kita ini untuk memberi arti bagi orang lain dan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang boleh sekali lagi mengingatkan setiap kami anak-anak Tuhan untuk mempergunakan waktu hidup kami dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena hidup yang Tuhan percayakan bagi setiap kami hari ini bukanlah hidup yang sia-sia, tetapi adalah sebuah kesempatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan untuk melakukan apa yang baik, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Sehingga ketika saat itu tiba, Anak Manusia itu datang kedua kali. Itu bukan menjadi sebuah ketakutan bagi kami, tetapi kami sungguh berbahagia. Karena ketika saat itu tiba, kami boleh didapati oleh Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.